Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu tahu. Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Baik, selamat pagi semua teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita bersama-sama akan belajar dari buku pelajaran kita yang baru tentang baptisan dan perjamuan Tuhan. Minggu kemarin kita sudah sama-sama belajar dan guru kalian sudah sama-sama mengajar dan belajar tentang satu bagian tentang pernyataan pertobatan di dalam pembaptisan. Dan hari ini kita mau belajar tentang percaya Yesus itu adalah syarat yang pokok untuk satu pembaptisan. Nah, saya mau sedikit ulang sejenak yang minggu kemarin untuk kita mengingat pertobatan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup setiap orang. Karena dengan pertobatan dia memulai membuka kembali hubungan dia untuk hubungan seseorang untuk kembali pulih dengan Allah. Setelah dosa yang dilakukan, banyak kesalahan yang dilakukan, maka pertobatan adalah pintu menuju kepada perdamaian kembali dengan Allah, di mana Allah sendiri yang sudah datang mencari kita yang berdosa dengan tujuan menyelamatkan setiap orang yang berdosa untuk percaya kepada Dia dan pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptiskan. Dan setelah itu kita bersama-sama boleh bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau bersama-sama belajar tentang syarat yang harus kami penuhi untuk kami bisa masuk di dalam upacara pembaptisan. Kami mau belajar tentang percaya kepada Yesus dan biarlah kami boleh sama-sama mengerti, sama-sama memahami apa arti daripada percaya kepada Yesus. Supaya sungguh hidup kami Tuhan boleh diubahkan, hidup kami boleh diperbaharui, hidup kami boleh menghasilkan buah setelah kami mengenal Yesus, setelah kami menerima Yesus, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, dan kami mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dengan kami dibaptiskan. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi atas semuanya ini. Roh Kudus, Engkau yang mengajar kami, menolong kami, memberikan kami telinga, hati seorang murid yang mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan jugalah yang akan mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan semua yang terbaik untuk kami semua Tuhan dengan bahasa yang dimengerti oleh kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mau bersyukur, berterima kasih atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, saya mau kita bersama-sama mengerti terlebih dahulu apa arti kata percaya menurut teman-teman semua. Nanti teman-teman bisa membukanya di handphone, bisa membukanya di lewat internet, cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu arti dari percaya. Arti percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata. Itu percaya. Lalu yang kedua, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu, bahwa kemampuan yang lebih itu akan dapat memenuhi harapan kita dan sebagainya. Jadi ada dua hal yang menjadi inti dari kata percaya, itu kita memahami, mengakui bahwa ada sesuatu yang benar-benar itu nyata dan itu dapat kita akui, kita percaya. Lalu yang berikutnya yakin bahwa ada kemampuan yang bisa menolong kita untuk bisa memenuhi harapan kita.
ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah, manusia sama sekali tidak punya kemampuan untuk kembali datang kepada Allah. Karena apa? Karena dosa yang sudah dilakukan. Kalau nanti teman-teman belajar di kitab Kejadian bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan mereka melarikan diri dari Allah, mereka sembunyi dari Allah, dan Allah mencari mereka. Dan mereka tidak sanggup kalau tidak Allah mencari. Karena apa? Karena mereka malu. Karena mereka sudah melanggar perintah Allah. Hari ini kita mau belajar, kita pun bisa kembali kepada Allah. Kita pun bisa percaya kembali kepada Allah. Hidup berkenan kembali kepada Allah dengan satu pokok yang harus kita penuhi. Percaya kepada Yesus. Artinya percaya bahwa betul-betul Yesus itu adalah sesuatu pribadi yang benar, yang nyata, yang dapat diandalkan karena kemampuannya yang memang mampu menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita mau sama-sama belajar tentang sida-sida yang bertemu dengan Filipus dari pokok bacaan Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kita sama-sama akan belajar melihat pengalaman yang ada melalui pelajaran ini sehingga kita pada akhirnya boleh menjadi sungguh percaya kepada Yesus. Dalam Kamus Alkitab, kata percaya itu dalam bahasa Yunaninya dituliskan pisteo. Artinya menundukkan diri, mempercayakan kepada satu pribadi yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Jadi hari ini kita mau belajar, kita mengarahkan semua perhatian kita kepada satu pribadi yang memang benar-benar mampu untuk menolong kita, untuk mengembalikan kita kepada jalur yang semula dari yang tadinya melawan Allah, kita kembali kepada jalurnya Allah. Dengan cara apa? Kita percaya menundukkan diri kepada Yesus. Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat yang ke-36 sampai dengan ke-37. Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-8 ayat 36 sampai 37. Firman Tuhan mengatakan mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Perhatikan jawaban Filipus di ayat yang ke-37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dalam ayat ke-37, kita perhatikan ada dua kata yang dituliskan oleh firman Tuhan yang menjadi jawaban Filipus terhadap pertanyaan sida-sida yang ingin dibaptis. Ketika sida-sida ini berkata, apa halangannya untuk aku dibaptis? Filipus berkata, tidak ada halangannya, tetapi engkau bisa dibaptis kalau engkau percaya dengan segenap hati. Bukan kalau engkau mau, tetapi harus kalau Tuhan percaya. Hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran di luar yang harus kita hati-hati. Begitu mudahnya seseorang untuk menerima upacara baptisan. Kalau kamu mau, silahkan. Kamu bergabung dengan kami, Anda dibaptis 1, 2, bisa ratusan orang bisa bergabung, banyak dibaptis langsung sekaligus. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Filipus menjawab, sida-sida ini adalah orang yang penting. Orang-orang yang penting punya kedudukan yang cukup lumayan tinggi. Dan dia bertanya apa halangannya. Tidak ada kata Filipus halangannya. Tetapi ada syaratnya, yaitu engkau harus percaya dulu. Bukan karena mau. Lihat ada air, mau dibaptis. Bukan. Tetapi harus percaya terlebih dulu. Mari kita lihat kata-katanya yang pertama. Jika Tuhan percaya. Percaya seperti yang tadi dikatakan dalam bahasa Yunani berarti menundukkan diri kepada pribadi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Itu adalah pengertian tentang percaya. Pertanyaan saya sekarang, kenapa harus percaya? Seseorang bisa menjadi percaya karena ketika dia percaya, dia benar-benar meletakkan semua harapan kepada yang dipercayainya, bukan kepada apa yang diingininya. Artinya dia meletakkan semua dasarnya
kepada pribadi yang memang betul-betul dia dapat andalkan. Bahwa pribadi ini adalah seorang yang bisa memberi harapan, yang bisa menolong, yang bisa memulihkan, yang bisa membuat semuanya menjadi baik. Sida-sida ini diberi syarat oleh Filipus. Kamu boleh dibaptiskan asal kamu percaya. Jadi sida-sida ini harus meletakkan dulu semua harapannya. Dia mempercayai kepada satu pribadi yang memang betul-betul bisa menyelamatkan dia. Dan dia dikatakan di ayat yang ke-37, jawab sida-sida ini, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Itulah pengakuan, kepercayaan dari sida-sida ini ketika dia diberi syarat oleh Filipus. Mari perhatikan ayat yang ke-30 dan yang ke-31. Kita membuka mundur ayat 30 dan ayat 31. Bagaimana sida-sida ini bisa menjadi percaya dan bisa mengatakan aku percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah. Perhatikan ayat yang ke-30 dan 31 dari Kisah Para Rasul yang 8. Firman Tuhan berkata, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kalau kita belajar dari ayat ini, bagaimana sida-sida ini bisa percaya kepada Yesus? Karena dia mau belajar. Dia berkata, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia mempersilakan Filipus naik. Artinya, bagaimana mungkin kita bisa menjadi percaya kalau kita tidak pernah mau belajar tentang siapa Yesus, bagaimana Yesus, dan kita juga tidak pernah mengalami pengalaman dengan Yesus. Hari ini kita diajar bahwa kita harus mau belajar lebih tentang siapa Yesus. Ayat ke-27 dalam Kisah Para Rasul yang ke-8 ini mengatakan bahwa sida-sida ini adalah seorang Etiopia yang berangkat dari Etiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Niatnya sudah beribadah. Mungkin dia sudah tahu, dia sudah pernah mendengar kisah tentang Yesus. Bagaimana Yesus, pengalaman Yesus, tapi dia tidak mengerti. Sehingga ketika dia membaca salah satu bagian dari kebenaran firman Tuhan, dia tidak mengerti. Dan akhirnya Filipus mengajarkan, membuat dia mengerti tentang bagaimana Yesus yang rela berkorban, dikorbankan, menjadi pendamai antara manusia dengan Allah, menjadi penebus dosa. Dan pada akhirnya sida-sida ini mulai mengerti siapa yang dia baca, apa yang dia baca, dan mengapa dia harus percaya. Jadi syarat yang pertama yang menjadi pokok untuk kita dibaptis, mari percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Saya mau ajak kita buka sebentar kitab Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Roma 10 ayat yang 10, firman Tuhan berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi perhatikan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati yang bisa membuat kita boleh menjadi percaya. Karena apa? Karena dari hati, sumber semua hal bersumber dari hati. Kita buka Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, kalau teman-teman kita semua percaya, bukan hanya sekedar dari mulut. Bukan hanya sekadar berkata, ya saya percaya, tetapi hati kita belum. Hati kita terlebih dahulu yang menjadi pancaran kehidupan. Itu yang harus menjadi sumber kita mengakui, meyakini bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Hati itulah yang pada akhirnya
akan diperhitungkan oleh Allah sebagai satu kebenaran di mana kita percaya kepada nama Yesus. Itu yang pertama. Dua kata penting yang tadi kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 tentang percaya. Lalu perhatikan kembali, kita balik lagi ke Kisah Para Rasul 8, perhatikan ayat yang ke-37 kembali. Di sana dikatakan jika Tuhan percaya, ada satu kata lagi, dengan segenap hati. Artinya percaya dengan sungguh-sungguh, bukan percaya hanya sekedar mengucap, bukan hanya percaya karena terbawa arus oleh teman-teman yang berkata percaya lalu saya ikut percaya. Tetapi ini adalah pengalaman pribadi, harus dengan segenap hati. Firman Tuhan mengatakan percaya dengan segenap hati. Apa artinya dengan segenap hati? Dalam bahasa aslinya dituliskan holos, artinya keseluruhan, lengkap, utuh, bulat, sepenuh hati, sungguh-sungguh, dan sepanjang waktu. Itu artinya. Artinya kalau percaya dengan segenap hati, artinya percaya yang bulat, percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang tidak setengah-setengah, hari ini percaya besok tidak, hari ini percaya besok lusa tidak, sekarang saya percaya nanti berubah lagi, lalu percaya lagi, tidak seperti itu. Tetapi percaya dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, artinya percaya yang lengkap, keseluruhannya tanpa ada yang terbelah, utuh, satu kesatuan, sepenuh hati. Itu arti dari kata segenap hati. Saya mau ajak kita mundur jauh ke kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15. Nanti teman-teman baca di rumah, pelajari dengan benar-benar apa arti segenap hati. Kejadian pasal yang ke-15 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6, nanti teman-teman baca bagaimana Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Bagaimana Allah memberikan Abraham satu keyakinan bahwa Allah berjanji Abraham akan punya keturunan yang begitu banyak, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang diberkati oleh Allah dengan luar biasa. Saya mau ajak kita perhatikan satu ayat. Perhatikan ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini arti percaya dengan segenap hati. Utuh, bulat, tidak terpecah-pecah. Walaupun Abraham belum terima, tetapi dia percaya Allah akan lakukan itu buat dia. Dan dia lewati semuanya. Kalau teman-teman belajar bagaimana kisah Abraham, bagaimana dia diberkati dengan luar biasa, bagaimana dia menghadapi segala macam ujian untuk dia mencapai apa yang Allah inginkan. Dan pada akhirnya firman Tuhan mengatakan Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham yang segenap hati itu sebagai satu kebenaran. Jadi teman-teman, bagaimana teman-teman dan saya bisa dibaptiskan? Satu syarat pokoknya ialah ketika kita percaya kepada Yesus dengan hati kita, segenap hati kita, bukan karena keinginan kita, tetapi karena karya Roh Kudus dalam hidup kita yang menuntun kita berani berkata sama seperti sida-sida ini yang berkata, apa halangannya untuk sekarang aku mau dibaptis? Apa halangannya untuk aku percaya kepada Yesus? Tidak ada. Asalkan kita percaya dengan segenap hati. Inti dari pelajaran ini ialah percaya dengan segenap hati. Itulah menjadi satu syarat yang dapat kita penuhi untuk kita dibaptiskan. Pembaptisan adalah satu upacara yang diadakan oleh gereja. Selain untuk menunjukkan kita terlibat di dalam gereja tersebut menjadi anggota gereja secara resmi lewat pembaptisan, tetapi yang inti lebih dari pembaptisan ialah ketaatan kita kepada Allah lewat dibaptiskan, diselamkan, mati dari hidup yang lama dan bangkit dengan hidup yang baru. Di kesimpulannya, pemahaman kepada firman Tuhan adalah dasar yang penting dari seseorang agar mengenal Tuhan Yesus. Dengan mengenal Tuhan Yesus dan ajarannya akan menuntun mereka untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menyelamatkan mereka dari akibat dosa
yang mematikan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang didasari karena kebenaran firman Tuhan, karena kita belajar dari firman Tuhan, itulah yang pada akhirnya akan dikatakan oleh Allah. Allah akan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya hati kami boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu, bukan karena kami mampu, bukan karena kami sanggup, tetapi kami percaya kepada Yesus karena memang Yesus menganugerahkan kemampuan itu untuk kami percaya dengan segenap hati. Tuhan, pimpinlah kami melewati hari-hari ini untuk kami membuktikan rasa percaya kami dengan buah yang dihasilkan daripada buah-buah pertobatan hidup kami. Terima kasih untuk semua ini Tuhan, dan biarlah kasih kemurahan Bapa yang akan menolong kami, menyertai kami untuk selalu memahami akan kebenaran firman Tuhan, menambahkan rasa kerinduan kami untuk belajar firman Tuhan, menambahkan rasa cinta kami untuk kami bersekutu dengan Tuhan, baik di dalam sekolah minggu, dalam ibadah, ataupun juga dalam kehidupan kami pribadi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas semua ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Jangan lupa tetap setia sekolah minggu, setia belajar firman Tuhan, jaga kesehatan kita, berkati keluarga kita lewat keberadaan kita, dan hasilkan buah kebenaran dalam hidup kita. Haleluya. Amin.